langsung aja ya untuk dari hasil perhitungan sama simulasinya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mas Atau mau ada nanya, aku mau nanya Iya. Mas, buat yang hasil perhitungan yang di grid, jadi yang alpha itu kalau misalnya lampunya kan 2 Mas, berarti kan ngitungnya 2 kali. Itu totalnya perlu dibagi 2 lagi atau total penjumlahannya Mas? Oh, dijumlahin aja kalau misalnya dibagi 2. Dijumlahin terus nggak perlu dibagi 2 Mas? Iya kan dia itu apa? Anggapannya dari 2 sumber yang berbeda kan. Oh iya iya Jadi iya. karena ada 2 lampu, jadi dia saling nambahin bukan di rata-rata. Oke. Nilai. Oke oke. Oke Mas. Makasih Mas. Iya. Terus mungkin dari yang lain ada lagi. Mas, aku mau tanya. Iya. Untuk sebenarnya aku masih bingung buat rekomendasinya sih, Mas. Maksudnya ini yang dibandingin yang mana aja gitu. Kalau dari aku soalnya kayaknya jauh banget angkanya. Jadi kalau yang rekomendasi itu dihitung dulu jumlah lampu yang untuk memenuhi standarnya. Kan Ya. di itu ada dapat jumlah lampunya. Nah, baru dari jumlah lampu itu disimulasikan di dialognya. Apa gimana? Tadi putus-putus, Mas. Disimulasikan di dialognya pakai jumlah lampu sesuai dengan ini, sesuai dengan hasil hitungan itu. Ini kan dapatnya kan rekomendasinya 8 buah. Aslinya kan cuma ada 2. Berarti nanti di simulasinya ada 8 lampu gitu. Iya. Nah, itu persebarannya itu diatur lagi sesuai. Kan di situ nanti simulasinya ada yang pakai daylight sama yang nggak ada ya. Nah, itu di ini aja, di apa namanya, disimulasiin kalau misalnya siang, misalnya yang dekat jendela itu lampunya bisa dimatikan untuk, tapi dia nilainya itu mencapai standarnya misalnya 100 lux gitu di ruangannya. Itu pakai lampunya emang yang berapa lumen ya? 8 buah. Besar, banyak juga. Sebenarnya ini kan lampu di rumahku itu sebenarnya kan udah lama banget, Mas. Terus dan itu tuh udah nggak ada kotaknya lagi. Cuman sempat coba dicari yang paling mendekati itu dapatnya itu karena lampu PLC jadinya dapatnya 925 lumen. Terus pas dihitung kok malah rekomendasinya 8 gitu. Iya sih, 900 lumen soalnya lumayan kecil juga sih. Apalagi dia 13 watt kan ya. Iya, 13 watt. Tapi kalau di simulasinya kamu cari apa lampu yang mendekati kayak gini sudah dapat? Belum. Terus nggak tahu gimana nyarinya. Di ini kayaknya lampunya yang sudah ada rumahnya gitu ya? Tipenya. Gimana ya? Jadi tuh gimana ya? Itu tuh biasanya ganti lampu langsung gitu loh. Gimana ya? Udah ada armaturnya. Armaturnya tuh yang kayak yang di modul yang nomor 6 gitu, Mas. Tapi kayak tinggal ganti bohlamnya aja gitu, Mas. Modul nomor 6. Kayak di dialogsnya aku bingung yang mana. Oh, kalau itu bentar. Coba aku share.
Tipenya yang kayak gini bukan? Yang downlight gini bukan sih? Iya, Lampunya. bentuknya downlight. Nah, jadi coba cari aja di antara satunya ini ada yang lumennya sama wattnya mendekati. Biasanya ini banyak sih. Oh, nyari yang lumennya mendekati aja gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini watt lumennya kejauhan. Pokoknya coba cari yang lumennya mendekati aja. Kalau misalnya emang wattnya susah cari yang deket, tidak apa-apa sih. Yang penting dari lumen lampunya. Oke, Mas. Ya. Terus ini tadi aku belum lihat semua sih hasil perhitungan namanya EP-nya ya. Permisi Mas, izin tanya. Ya, silakan. Aku boleh share screen dulu nggak Mas? Iya, boleh. Iya benar. Udah kelihatan belum Mas? Ini perhitungan Excel. Ya, sudah. Nah, ini tuh hasil perhitunganku tuh dapat N armaturnya cuma 0,9 Mas. Terus jadi gimana kalau gitu? Terus yang buat di modul itu kan ada E rata-rata. Nah, itu ada dua rumus. Ya, kalau yang di metodologi itu rumusnya cuma total lux dibagi jumlah grid. Nah, kalau yang di dasar teori itu E rata-ratanya tuh kayak gini. Nah, E rata-ratanya itu kayak gini Mas. Terus yang dipakai tuh yang mana? E rata-ratanya. Nah, itu jadi coba balik ke Excel yang tadi. Itu untuk yang N amatur itu sebenarnya yang dicari F-nya dulu. Iya, ini Rata-ratanya itu kalau untuk itu yang standarnya kan. Gimana Mas, putus-putus? Itu E-nya, nilai E yang hitungan kebutuhan daya itu yang F itu harusnya E-nya itu nilai standar SNI-nya. Misalnya kayak di SNI itu kan kamar tidur 120 ya. Biasanya ambil 120. Iya. Masukin ke situ. Itu kan E-nya masih pakai nilai E rata-rata dari pengukurannya. 16. Enggak, yang ini tuh pakai yang perhitungan. Salah. Yang ini Mas. Yang rumus yang dari dasar teori. Ya maksudnya nilai E-nya. Nilai E. 16. Iya, masih pakai yang ini. Iya, belum pakai yang SNI. Iya, oke. Itu untuk nentuin jumlah ternyata kan. Baru kalau untuk ini rumus tadi itu yang jumlah grid dibagi jumlah semua dibagi jumlah grid itu hitung rata dari hasil pengukuran. Kalau yang rumus ada KPKD itu secara teoritis begitu.
Kalau yang yang ini Mas, ini berarti dari SNI. Nah, Terus kalau yang kalau yang ini tadi gimana Mas yang pengukuran ini? itu kan kamu misalnya ruangan itu 16 grade. Nah, di tiap Ya. grade-nya itu kan dapat nilai lux-nya. Nah, itu Ya. baru dijumlah semuanya, misalnya 10 semua berarti kan 160. Nah, dibagi Iya. jumlah grade-nya 16. Berarti Nah, itu rata-ratanya fungsinya 10. Nah, itu fungsinya buat apa, Mas? Rata-ratanya itu masuk ke mana? Ke rumus yang mana? Apa Nggak cuman usah, itu untuk Oh, dibandingin aja. Rata-rata itu sama rata-rata hasil perhitungan. Kan itu kamu dapat rata-rata yang di F16 4. Sedangkan kalau kamu hitung rata-rata secara teoritis dapatnya 27 kan. Berarti hasilnya nggak terlalu Iya. jauh. Oke. Sama tanya lagi, Mas. Iya. Ini kan hasil dialogku. Ini tuh rekomendasinya sebelah mana ya, Mas? Aku nggak bisa baca. Itu sebenarnya ini sih, buka di dialognya. Itu dulu, di screenshot dulu gambar hasil plot konturnya itu, sama biar lebih jelas aja. Kan di situ ada dia warnanya ya. Kalau Ya. dibuka di dialognya. Nah, itu Ya. kalau yang file ini sebenarnya untuk lebih ke deskripsinya sih, penjelasannya itu kan di work plan-nya, kan kamu buat satu work plan. Nah, itu hasilnya lumen rata-ratanya itu 187. Itu target itu ya target dari apa? Dialognya. Tapi kan kalau kita kan targetnya 100, misalnya 120. Nah, berarti kalau dari simulasimu itu 120 itu kan sudah tercapai targetnya. Baru itu ada nilai minimum maksimum dari nilai logs-nya yang diukur di simulasi itu. Baru yang bawahnya itu penjelasan dari lampunya. Kamu pakai lampu yang lumennya 2154 dengan power segitu, baru efisiensi ya. Efisiensinya segitu lumen per wattnya. Gitu. Baru di situ kan di bawahnya itu ada. Iya. Gimana? Berarti Kalau yang rekomendasi jumlah lampu dari dialognya tuh di mananya, Mas? kalau dari dialog, Nggak ada. jumlah lampunya kamu yang nentuin dari hitungan dasarnya itu. Kan kamu di sini kan iya. misalnya nih yang file ini kamu pakai satu lampu dengan lumen segitu sudah sesuai kan. Nah, berarti bisa kamu pakai ini, tapi itu kan dilihat dengan lumen segitu powernya kan gede banget itu. 55 watt. Nah, coba cari yang nggak terlalu itu. Saya kan di SNI, kalau nggak salah di modul juga ada yang di lampiran pertama itu kan ada batasannya ya. Di ruang kamar itu watt per meter, watt per meter perseginya itu maksimal berapa. Nah, itu nanti dihitung pakai yang tadi, yang daya, yang kamu kan sudah dapat jumlah lampunya, sudah dapat dayanya kan dikali. Nah, itu harusnya nilai hasil simulasi perhitunganmu itu nggak lebih besar dari standarnya ini. Oh, berarti stepnya itu kita perhitungan dulu, kalau udah dapat rekomendasi dari perhitungan masuk ke dialognya gitu, Mas? Iya, benar. Oke. Iya, Mas, paham. Udah, nangkap. Oh ya, Makasih, terus tuh, Mas. bentar, kamu coba buka nilai EP-nya. Itu tadi aku ketemu ada yang salah sebenarnya. Itu kan kamu pakainya masih nilai lux-nya ya. Coba di C21 itu kan dia nilai lux untuk nilai EP. Nah, itu harusnya lumennya, lumen dari lampunya. Oh. Untuk perhitungannya. Terus tuh untuk cost-nya itu juga ketinggiannya itu dia dari ketinggian 0,75 dari lantai. Jadi tinggi bangunannya dikurangi 0,75. Gitu. Iya, udah Mas kalau ketinggiannya. Ketinggian 2,9 itu sudah. Gimana? Udah, itu udah. Kalau misal ini pakai lumennya, lux ini buat perhitungan apa ya, Mas? Dibandingin, jadi hasil kan nanti misalnya luxnya yang pengukuran di grade 1 20, baru DEP-nya dapat 18. Nah, baru nanti dari 2 itu dikontur, sama-sama dikontur dua-duanya kayak yang kamu ini. Ini kan yang satunya kan 1, 2, 3, 4 ini kan cuma ngegambarin jumlah grade-nya kan. Iya.
Harusnya satunya itu hasil yang looks yang 20, 21 dan seterusnya. Yang satunya lagi gridnya itu yang hasil Ini. EP. Ya, nah itu kan satunya. Oh. Nah, satunya lagi dia grid dari Nah, hasilnya ini berarti EP-nya EP. itu. Oh, oke. Nah, nanti kelihatan itu dia persebarannya sama atau enggak. Oh, yang dilihat persebarannya berarti, Mas? Iya. Semakin tinggi EP berarti dia semakin terang. Maksudnya bukan semakin tinggi EP semakin terang sih. Itu kan tergantung kamu gimana ya perhitungannya. Jadi EP-nya itu nilai EP itu sebenarnya nilai looks, tapi dia nggak ada faktor dia nilai looks di pengukuran titik di suatu titik kan, di titik grid 1, grid 2, grid 3. Nah itu biasanya perhitungan hasil EP itu dia nilainya di bawah dari hasil pengukuran looks. Nah itu kan biasanya ada selisihnya ya, ada errornya. Nah biar ngebandingin kalau hasil pengukuranmu itu sudah bisa dikatakan valid atau enggak, itu dibandingin dari hasil pengukuran EP sama looks itu persebarannya sama atau enggak gitu. Kalau enggak gimana? Kan kemarin kalau nggak salah yang Akbar kan ada nanyain ya, dia ada ketutupan ketutupan lemari atau mungkin yang lain juga ada yang ketutupan lemari itu kan nggak kelihatan tuh di situnya nilainya berapa. Nah kalau dari hasil teoritis itu kan lebih kelihatan kan soalnya dia nggak kehalang seperti di pengukuran. Nah ya Mas, nangkap. Ya itu sih. Oke Mas, terima kasih. Iya, ya. Sama-sama. Terus Mas Bill mau nanya. iya. Jadi tadi EP kalau perhitungan tuh emang hasilnya bakal lebih kecil. Iya. Tapi biasanya nggak terlalu jauh sih. Atau kamu dapatnya jauh banget? Iya. Pengukuranku 17 tapi ngitungnya 5. Coba share screen itu ya. Bentar. Aku belum buka ya. Siapa? Sudah coba kamu plot gitu dibandingin dua yang hasil perhitungan atau pengukuran? Ini yang kiri pengukuran, yang kanan perhitungan. Itu posisi lampunya di tengah-tengah itu ya? Di 712 itu? Di sini. Ya benar-benar. Coba lihat hasil yang tadi. Yang sheet sebelahnya. Ya kata-katanya juga. Warna dindingnya apa? Putih. Abu-abu terang sih. Iya, gak apa-apa sih. Coba itu kan kurang lebih kalau dilihat persebarannya meskipun nggak terlalu sama ya, karena kan itu hasil teoritis, dia juga pas di tengah-tengah pasti nilainya ngotak gitu kan. Dan kalau yang dari hasil pengukurannya itu juga kurang lebih sama, cuman agak gede sedikit di yang kotak D5 itu. Nah itu nggak apa-apa sih, bisa dibahas aja kenapa selisihnya itu bisa jadi karena ini faktor refleksi dari barang-barang atau dinding di ruangannya itu. Tetap ditampilin aja dua-duanya. Gimana Mas? Karena faktor refleksinya? Iya, dibahas gitu aja. Untuk E-nya, apa Mas? itu yang spreadsheet. Iya. Oh, yang hitung sama itu. Oh, enggak jadi. Ini kamu langsung itu ya, kalau yang dikumpul di Google Classroom langsung laporan soalnya. Iya.
Oke, nggak apa-apa. Tapi udah tak masukin ke analisa data semua kok. Hmm. Hmm. Iya, itu tinggal dilengkapin aja kan, yang di pembahasan kan ada alasan masih yang belum paham itu ya. Iya. Itu penyebabnya itu. Oke. Mas terus nanya, tadi kan ini kan aku dapatnya lampunya kan 8 ya, jumlah lampunya rekomendasinya. Nah kalau satu lampunya 6 watt kan dapatnya 48. Nah tadi kalau dilihat dari SNI-nya kan, kalau buat kamar kalau nggak salah 15 ya. Nah itu terus ya apa mas? Kan dia melebihi. Iya, jauh ya. Coba ini sih. Ini kamu pilih lampunya yang 48 watt ini, yang 8 watt ini dasarnya dari lampu sekarang atau gimana? Ini iya dari lampu sekarang. Coba ini sih, kamu ini untuk tambahan aja yang di laporan itu nggak apa-apa, sudah gitu nanti di bawahnya ditambahin aja untuk pembahasan yang daya itu, kamu cari yang lampu yang lumennya kurang lebih sama tapi wattnya itu dia bisa lebih kecil gitu, atau lumennya lebih besar dia wattnya lebih kecil biar bisa paling nggak turun dari 48 watt ini. Oke. Tapi ini 48 belum dibagi rata anunya nggak sih? Apa namanya? Per meter perseginya kayak yang Faris bilang. Oh iya sih. Iya benar. Oh iya kan buat fermenter lagan. Iya. Oke. Iya bisa. Per 10 meter berarti 4, masuk kok. Masih masuk kan. Makanya kok kirain gede banget. Iya. Sudah. Ya sih mas. Iya, sama-sama. Mas mau nanya. Iya. Tadi ini saya kan perhitungan gridnya tadi ternyata nggak dibagi 2 karena lampunya 2. Jadi kan ditambah. Terus ternyata ini jauh banget mas. Jadi kayak pengukuran itu rata-ratanya 14 lux. Terus perhitungan grid 51. Terus perhitungan rumus 18. Coba share screen yang kamu upload ini masih yang lama ya? Enggak mas, saya tambahin Excel. Oh. Bentar. Gak apa-apa, sekarang share screen aja. Bentar aku cari. Ini mas. Segini. Soalnya kan ini lampu kiri sama lampu kanan. Jadinya ditambah jadinya 51. Lebih besar yang perhitungan grid. Kalau simulasi 138 ini. Itu hasil perhitungan lampu 1, lampu 2 maksudnya gimana? Maksudnya ini kan lampu 1 aja yang sebelah kiri, sini lampu 2 aja yang sebelah kanan. Oh, itu kamu ngukur 2 kali? Enggak, ini saya itu mas, ngihitungnya gitu mas. Kalau yang ngukur langsung ini. Ini jadinya gede banget, nggak tahu. Malah lebih besar perhitungannya. Iya, di dialog juga jadi gede banget. Coba lihat ke perhitungan salah satu gridnya. Apa rumusnya? Kayaknya ada yang salah. Kalau yang ini tadi saya hitung manual mas, terus ini baru yang hitung. Iya. Terus baru ini juga dihitung dari sini. Jauh. Lumen ini 373 ini lumen dalam kandelanya sudah. Iya mas. Lumen aslinya berapa? 1400. Berapa ya? Bentar.
Itu saya pakai kalkulator sih Mas waktu itu, cuman coba nanti saya hitung lagi Mas, mungkin salah. Iya, kayaknya itu sih. Ini soalnya 1.800 paling cuma berapa lu? Ini Iya, tapi lumen harus. 2 itu ya Mas, 2 lampu ya Mas? Hah? Atau Oh, satu lampu aja per Oh, satu 1 lampu kan? aja. Oh, oke Iya, oke. soalnya kan kamu hitungnya satu-satu kan. Ini kayaknya kamu Iya. hitung 2 lampu di total jadi 4 Iya. lampu nggak sih ya kayaknya itu. Iya. Oh, oke oke, berarti salah saya di situ. Berarti tadi harusnya 900 ya Mas ya? Kan ini kamu lumennya 1.800 ya. Itu berarti Mhm. vote kandelnya itu 143,3. Oh, I see. Ini kayaknya kurang. Nggak tahu kenapa. Ya kayaknya itu belum aku ganti lagi Mas, belum aku koreksi lagi. Iya. Oke, Gitu. berarti nanti itu perkalinya saya ganti kandela yang bener ya Mas ya? Ah, Berarti 900 aja Mas lumennya jadi kandela. Oh, maksudnya lampunya 900 lumen. Iya, per lampu kan, jadinya nggak 1.800. Oh, iya benar-benar. Iya, Cuma 71 kandel aja. iya, 71,5-an gitu. Iya benar. Oke deh, makasih Mas. Nanti saya koreksi lagi. Iya. Makasih ya Mas. Sama. Oh ya, untuk simulasi dialognya berarti nggak ada kendala ya? Tadi untuk itu dihitung dulu jumlah lampunya, baru disimulasiin. Bagaimana yang lain? Mas, yang disimulasi ini tuh yang jumlah lampu yang direkomendasiin. Iya. Oh, alah. Berarti yang dibandingin itu cuma perhitungan sama pengukurannya aja ya? Ini apanya? Itu yang luxnya. Yang Itu kan dibandingin untuk itu. validasi yang tadi. Gimana? Maksudku kan kita ada pengukuran, terus dibandingin sama perhitungannya. Nah, terus tuh nggak perlu disimulasiin di ini Oh, aja. nggak usah. Oh, jadi langsung yang hasil rekomendasinya aja ya? Tapi Oke. kalau sudah terlanjur nggak apa-apa sih. Ini yang kamu gambar 3 ini kondisi sekarang ya? Iya, yang ruangannya asli. Yang ini yang 4 kalau ada pencahayaan alami. Iya. Ini kalau ada pencahayaan alami dia sudah dapat berapa lux ini di standar di hasil simulasinya? Kayaknya sudah gede ya. Gede banget. Ribuan, 3.000 malah rata-ratanya. Kamu pakai clear sky. Average sky. Jendelanya emang sebesar apa? Oh, memang gede ya. Iya. Ngadep timur. Oh, malah kalau yang lampu doang yang kalah ya dia nilai luxnya kecil banget. 20-an banget katanya. Cuma 20. Kalau gitu nggak apa-apa, ini yang daylight-nya kamu kan sudah simulasiin. Berarti yang lampunya kalau siang hari nggak usah simulasiin pakai lampu, tinggal simulasiin tambah satu lagi yang ruangannya pakai lampu hasil hitungan tadi. Misalnya jumlah lampunya 4, nah tinggal kamu simulasiin yang 4 aja, ditambahin di bawah. Oke, siap. Makasih, Mas. Untuk yang lain juga ya, kalau misalnya coba simulasi dari daylight-nya aja dia sudah rata-rata yang memenuhi standar, nggak usah disimulasiin lampu lagi. Soalnya kan berarti untuk kondisi pencahayaan alaminya sudah terpenuhi kan. Jadi maksudnya tuh di simulasinya yang pas daylight-nya itu nggak pakai lampu gitu Mas, apa gimana?
Iya, ini kan kalian ruangannya dari P1 sama P2 nyambung kan ya sama ruangannya. Iya. Nah, kan di P1 hasil pencahayaan alami kalian gimana? Sesuai sudah tercapai atau belum? Kalau di aku tercapai sih. Oh ya, kalau sudah tercapai berarti nggak usah simulasinya cuma untuk daylight aja yang siang hari, nggak usah pakai lampu. Kayak ini. Oh, jadi nanti simulasi kalau yang di P1-nya udah berhasil, berarti di simulasinya ini cuma simulasi yang pakai daylight aja, nggak pakai lampu. Ya kan ini, misalnya kan ini kondisi kalau kalian pakai lampu kan ya. Nah ini baru coba kalian simulasiin dulu kalau udah pakai lampu tapi daylightnya ada average. Nah itu kan ini contohnya ini kan yang punya Diana tadi sudah gede ya nilainya. Nah itu kan berarti siang hari kalian nggak perlu nyalain lampu lagi kan. Berarti nggak usah disimulasiin kondisi berapa lampu yang perlu nyalain kalau siang hari gitu. Maksudnya sebenarnya itu sih tujuannya kenapa kok simulasinya ada yang pakai daylight sama yang nggak daylight. Oke. Gimana tadi? Ada lagi yang mau nanya? Sama ini Mas, apa namanya? Kalau totalnya pengukuran sama perhitungannya beda jauh gimana? Itu gimana tuh? Total pengukuran. Tapi ini yang punya maksudnya EP total 825 482 ini. Iya. Terus jauh sama dibanding Perhitungan. perhitungannya yang Total. udah kamu tulisin di sini atau yang ini perhitungan Udah. 298. Itu anggapannya simetris, lampunya ada 2, terus posisinya tuh simetris gitu Mas. Jadi ya aku cuma nambahin di satu lampu, terus aku kali 2. Ini yang hasil perhitungannya di grid gini, di kontur gini juga aja. Ini color formatting kan ya? Iya. Gimana? Ini kamu pilihan warnanya kamu warnain sendiri atau otomatis dari Excel? Itu warna sendiri. Ya ini sekalian aja. Kalau pakai yang ini conditional formatting aja. Baru saya minimumnya kamu kasih kuning, maksimumnya orange. Nah itu biar kelihatan, nggak usah diwarnain. Ini kan misalnya hasil pengukuran. Nah yang hasil perhitungan ini juga digituin. Nanti dia kelihatan kurang lebih sama kan, kayak contoh kayak tadi hasilnya. Oke. Hasilnya yang dia tadi. Gitu. Untuk yang simulasinya ini juga kalau bisa capture-nya itu ya yang kayak tadi dia yang ada penjelasan warna konturnya biar lebih jelas juga. Kalau dokumentasinya ini ambil nilai, nggak perlu kalian save dokumentasinya, nggak apa-apa sih, opsional aja. Karena dilaporkan kan penggambaran dari hasil simulasi itu. Oke. Screenshot yang ada warnanya gitu ya Mas? Oke. Di floor plan aja tampilannya. Tapi yang tadi jumlah EP totalnya yang perhitungan sama pengukuran itu beda, itu nggak masalah kan? Maksudnya emang mungkin di aslinya emang kurang banget gitu.
Iya, ini yang iya perhitungannya yang penting lebih kecil daripada simulasi, daripada pengukuran kan. Iya, Kan dia lebih masih kecil. ada, masih ada dibahas saja itu faktor dari karena di perhitungannya itu nggak pakai faktor reflektansi dari dinding, ceiling dan lantai itu dari barang-barangnya juga kan. Oke, ya. Oke, makasih Mas Willy. Iya, sama-sama. Gimana yang lain? Sudah jelas atau? Ini yang nggak hadir satu orang ya? Iya, Mas. Ini Akbar belum upload yang terbaru bar. Untuk yang Mbak Lailatus ada ya? Oh baru deh. Yang Mbak Lailatus ini uploadnya masih yang pengukuran P1 ya? Oh ini ada di hasil perhitungan. Oh oke. Mungkin tadi dari penjelasan itu ada yang dari pertanyaan-pertanyaan teman lain mungkin ada yang masih ada kendala lain yang belum terjawab Mbak. Saya langsung ditanyain aja. Mantap. Saya belum update. Oke, itu yang untuk hitungannya mungkin kalau yang untuk Akbar bisa disesuaikan ya tadi sesuai yang sudah dijelaskan sedikit. Untuk yang lampu cari yang kalau memang nggak sejenis banget yang coba cari apa namanya lampu yang persebaran sama lumennya itu mendekati kalau memang bentukannya nggak ada yang sesuai. Oke, itu mungkin dari yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau masih bingung?
Oke, kalau cukup mungkin untuk asistensi pada malam hari ini. Oh ya, untuk yang nggak hadir ini Laras ya, ada kabar mungkin atau ada konfirmasi? Ada. Oke. Ya nanti kalau mungkin kalau sudah ada kabar bisa dikabarin ya untuk Laras. Tuh, hubungin aja. Untuk yang hasil ini soalnya juga belum ada di-upload. Oh ya, untuk kumpulin lapres kan jadwalnya harusnya hari Kamis. Gimana? Apakah tidak ada yang keberatan? Kalau ini cuma satu yang keberatan. Sudah kalau keberatan, kalau misalnya hari Sabtu gimana? Hari Sabtu atau hari Jumat? Soalnya kan biar minggunya juga bisa fokus belajar ETS. Sabtu boleh, Mas. Oke, hari Sabtu ya. 2359 ya. Nanti aku ubah di Google Classroom. Oke, itu untuk sebelum ditutup, gimana, ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup, Mas. Oke, cukup. Untuk asistensi pada malam hari ini bisa dicukupkan. Sebelum ditutup, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, kami yang mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Billy. Terima kasih, Mas. Ya, sama.